Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaannya kali ini. Oke, nampaknya ada seseorang di sini yang sebenarnya kehidupan dia itu dia tampilkan tidak sesuai dengan apa yang kamu lihat ya, atau kehidupan dia itu tidak sesuai dengan apa yang dia tampilkan selama ini ya. Ada sesuatu yang memang dia sembunyikan dari kehidupan yang dia sering umbar atau sering dia perlihatkan. Dia adalah orang yang punya jiwa muda ya, terpaut usia dia itu berapapun ya, dan terpaut usiamu berapapun, dia menganggap bahwa kita ini masih muda ya, dan memang dia itu punya pola pikir anak muda. Bisa jadi seperti itu juga, atau memang orangnya itu masih kekanak-kanakan, jadi memang punya jiwa bebas, jiwa anak muda gitu ya, mau melakukan ini itu sesuka hati. Nah seperti itu, itulah ciri-ciri orangnya. Oke, siapakah dia dan apa yang sebenarnya terjadi di antara kamu dengan dia? Kenapa di sini dia tidak memperlihatkan kehidupan dia sebenarnya sama kamu? Ada apa sebenarnya? Oke, kalau aku lihat di sini ya, bisa jadi ini energi dia, bisa energi kamu. Saat ini sudah ada yang merasa berkelimpahan, atau bisa jadi saat ini dia sedang berjuang untuk bisa berkelimpahan ya, mulai mencoba untuk memiliki pola pikir yang positif ya, mewujudkan keinginan-keinginan dia. Dia pun ingin penuh dengan keberkahan hidupnya, ingin bahagia juga, seperti itu. Jadi mungkin orang ini sangat terambisius banget sangat terambisi banget, ingin berkelimpahan secara materi, ingin sukses. Makanya ini yang menjadi salah satu alasan dia kenapa di sini dia itu tidak menunjukkan jati diri dia sebenarnya. Ya, bisa jadi mungkin ya karena gaya hidup atau lingkungan dia yang mungkin sebenarnya berasal dari orang-orang yang sukses gitu. Sedangkan dia mungkin masih berjuang, sehingga gaya yang dia timbulkan atau yang dia munculkan di keseharian dia atau di media sosial dia itu gaya-gaya hedon, padahal sebenarnya tidak gitu ya. Padahal sebenarnya dia sedang berjuang karena memang dia ini punya suatu keinginan, ambisi untuk berkelimpahan, untuk sukses secara materi ya, untuk memiliki banyak uang, keberkahan. Nah, aku lihat di sini memang dia itu melihat cerminan diri dia ada di kamu. Ya, mungkin kamu juga orangnya ambisius, mungkin kamu memang orangnya juga berfokusnya hanya ke materi, karir yang seperti itu. Sehingga aku melihat di sini dia itu banyak mendapatkan pembelajaran dari melihat dirimu, karena dia melihat adanya diri dia di diri kamu gitu. Dan biasanya karena ada cerminan atau refleksi diri ini, biasanya orang-orang yang bertemu dengan refleksinya itu bisa introspeksi diri gitu loh ya. Dia bisa mendapatkan pencerahan, dia bisa mendapatkan gambaran sehingga dia bisa introspeksi diri. Dan jadi kalau aku lihat dari dia kenal kamu, dari dia melihat kamu, dia itu sedikit demi sedikit bisa introspeksi diri
gitu. Cuman memang juga aku lihat hubungan kamu dengan dia ini ternyata memiliki luka batin. Entah ini kamu memberikan luka batin terhadap dia atau dia yang memberikan luka batin terhadap kamu. Tapi bisa jadi juga ternyata cerminan di antara kalian adalah luka batinnya gitu. Jadi mungkin dulu dia pernah gagal dalam suatu hubungan. Nah, terus dia ngelihat ada sisi dia juga di diri kamu. Jadi mungkin dulu juga kamu pernah mungkin ya gagal dalam suatu hubungan. Contohnya seperti itu bisa jadi. Jadi kalau aku lihat dari segi beberapa aspek, kalian itu cerminan gitu ya, saling merefleksikan diri, saling mencerminkan. Tapi ya itu biasanya walaupun kalian ini bisa saling introspeksi diri, bahkan mungkin kamu pun melihat cerminanmu ada di diri dia, gitu ya, entah itu sikap atau apapun itu kamu ngeliat ada diri kamu di diri dia. Nah, cuman ya itu walaupun kalian bisa sama-sama saling introspeksi diri dari saling mengenal ini, itu juga menimbulkan luka batin juga. Ada yang sampai menimbulkan luka batin karena mungkin ya triggernya itu kesentuh gitu apa ya, kayak triggernya itu muncul gitu ya, muncul karena kalian kan cerminan gitu ya, jadi dia melihat ada luka yang ada di diri kamu dan itu mengingatkan dia pada trigger dia di masa lalu, bisa jadi seperti itu sehingga di sini dia mungkin ya bersikap negatif, akhirnya ya melukai hatimu ya, mengecewakan kamu seperti itu. Nah, dialah orangnya. Kemudian aku melihat ada coffee cup. Orang ini nampaknya ingin bertemu dan berbicara dengan kamu tentang kedekatan atau tentang kalian lagi. Ya, karena di sini aku lihat dia itu pengen banget menikmati momen-momen lagi saat masih dekat dengan kamu, saat masih bersama dengan kamu, ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia ingin bertemu dan berbincang lagi dengan kamu, menikmati momen bersama, menikmati kedekatan lagi, menikmati persahabatan lagi, ya. Bisa jadi kamu dengan dia terakhir kali menjalani hubungan itu dalam hal persahabatan, ya, atau mungkin HTS-an, atau mungkin baru PDKT-an. Nah, kayak gitu ya. Jadi belum ke hubungan yang intim, ke pernikahan itu belum, ya. Oke, kalau aku lihat di sini dia justru melihat kamu tuh sekarang kayak lebih bahagia, lebih menikmati waktu momen bersama teman-teman ya dibandingkan dengan dia, teman-teman kamu dibandingkan dengan dia. Dia lihat saat ini kamu lebih sering bersenang-senang, bahagia menjalani hidupmu melajang saat ini, single, jomblo, ya apalah sebutannya. Pokoknya intinya sendiri ya untuk saat ini. Bahkan dia merasa kamu sekarang juga secara materi ya lebih berkelimpahan gitu, atau memang sudah mendapatkan keberlimpahan atau lebih berkelimpahan dari dia kayak gitu. Sehingga hidupmu ya kayaknya adem ayem aja nih gitu ya. Secara keuangan baik-baik saja, secara pertemanan juga ada ya, teman mau diajak have fun, kumpul-kumpul seperti itu, dan kamu menikmati momen-momen kesendirianmu tanpa dia gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini ada hammer, berarti kan dia ini ternyata sempat menyabotase hubungan kalian ya, menyabotase situasi yang sempat ada di antara kalian. Tapi aku melihat nampaknya saat ini dia ingin membangun kembali hubungan di antara kalian. Dia ingin membangun kembali kedekatan di antara kalian seperti itu. Walaupun mungkin saat ini ya fokus kamu dengan dia saat sama-sama lagi fokus membangun kembali karir usaha kalian, tapi aku lihat kalau dari dia tuh sebenarnya pengen banget membangun kembali hubungan kalian. Bahkan aku melihat dia juga saat ini lagi berjuang untuk memikirkan gimana caranya ya memperbaiki hubungan kalian. Ini orang lagi cari solusi untuk memperbaiki hubungan kalian. Gimana caranya agar dia bisa mendapatkan perhatian kamu lagi, agar dia bisa bersama dengan kamu lagi, seperti itu
ya. Karena kalau aku lihat juga di sini kan ada engagement ring. Berarti memang ada keinginan untuk berkomitmen atau memiliki hubungan yang lebih tinggi atau memasuki level yang lebih tinggi dari hubungan yang kemarin. Kalau kemarin baru PDKT mungkin dia ingin pacaran sama kamu. Kalau kemarin baru pacaran ya mungkin dia ingin melamar kamu. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia ingin membangun suatu hubungan kembali dengan kamu, tapi hubungan yang lebih naik level gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini memang sebenarnya perasaan dia itu masih mengabdi padamu, dia masih memiliki rasa cinta terhadap kamu ya. Dan juga aku lihat nampaknya dia juga ingin menyelesaikan masalah-masalah yang sempat menghambat kenapa akhirnya hubungan kalian berpisah. Dan ini berhubungan dengan pekerjaan. Jadi sebenarnya salah satu penghambat kalian itu akhirnya berpisah, hubungan kalian itu akhirnya rusak, itu karena dia mungkin selama ini banyak sekali masalah dalam hal pekerjaan. Bisa jadi dia mungkin habis di PHK, bisa jadi mungkin pekerjaannya masih luntang-lantung ya, atau bisa jadi pekerjaan apa sih yang kayak kontrak gitu ya, sehingga punya batas waktu seperti itu. Jadi mungkin dia ngerasa pekerjaannya itu kayak belum stabil, sehingga untuk fokus ke kamu pun sulit. Nah, aku lihat di sini nampaknya memang niatan dia ingin menyelesaikan masalah pekerjaannya dulu, baru nanti datang lagi ke kamu atau berkomitmen dengan kamu, serius dengan kamu, seperti itu ya. Terus juga aku lihat memang di sini ada niatan dari dia ingin itu apa namanya, ingin menyelesaikan masalah ya, ingin menyelesaikan masalah yang sempat ada di antara kalian. Entah apa masalah yang telah terjadi, nanti kita lihat ya masalahnya ini tentang apa di antara kamu dengan dia. Di Hierophant reverse tuh ya, berarti kan nih orang punya jiwa bebas ya. Jadi kalau aku lihat memang orangnya ini semena-mena, suka-suka hati ya, bertindak semau-maunya dia. Orang yang sangat percaya diri ya, orang yang sangat percaya diri. Aku melihat di sini dia itu orang yang suka menentang ya. Terus itu punya gaya hidup yang tidak konvensional. Terus itu juga bahkan dia ini juga selama ini lebih menyukai hubungan yang tidak konvensional. Jadi nggak ada pernikahan tapi saling memiliki gitu loh, saling dekat ya. Jadi kayak hubungan tanpa status kayak gitu. Orang yang suka memberontak ya, dan aku lihat hidupnya kayak banyak ketidaksesuaian dari keinginan dia. Dia pengennya A, taunya dapatnya Z kayak gitu ya. Terus juga nih, aku bilang tadi ya, mungkin dia ini berada di lingkungan yang punya gaya hidup mewah, atau memang teman-temannya yang sebaya dia atau pertemanan dia itu di kalangan atas gitu. Sehingga aku lihat memang dia ini punya tekanan dari teman sebaya. Jadi ya dia iri dengan teman-temannya yang mungkin berasal dari keluarga-keluarga kaya, sudah sukses seperti itu. Sehingga dia merasa memiliki suatu beban, memiliki suatu tekanan yang mana patokan dia adalah teman-teman dia yang sudah berjaya, sudah sukses gitu. Melihat dari sisi dia yang mungkin belum berjaya, belum sukses, sehingga dia merasa tertekan hidupnya. Ya, jadi dia acuan dia selama ini dalam berpola pikir tentang kebahagiaan itu dari ngelihat dari kesuksesan teman-temannya. Itulah intinya ya. Ada tekanan dari teman sebayanya. Oke, kemudian aku melihat juga di sini hubungan kalian selama ini tuh ternyata sangat membosankan. Hubungan yang tidak menarik, bahkan hubungan yang tidak cukup ada effortnya gitu ya. Sehingga kamu dan dia merasa mungkin hubungan ini tidak cukup baik dijalani ya. Terus itu juga
Aku melihat di sini nampaknya kamu selalu berupaya terus-menerus berbagi pandangan, terus melakukan komunikasi terus-menerus. Pokoknya gimana caranya agar kalian tetap dekat. Ya, jadi dulu tuh kamu selalu effortnya tuh pol-polan, sedangkan dia mungkin cuek, mungkin dia hanya berfokus pada hidupnya sendiri gitu loh. Sehingga aku melihat saat ini kami tuh sudah tidak mau lagi mempercayai apapun tentang dia atau apapun tindakan-tindakan yang akan dia lakukan atau apapun kata-kata yang akan dia utarakan gitu. Makanya saat ini aku lihat kamu dengan dia memang sudah ada perpisahan. Kenapa? Yaitu mungkin omongannya nggak bisa dipegang gitu ya. Terus janji-janjinya itu hanya janji belaka gitu ya. Nggak ada yang terrealisasi seperti itu. Oke, bisa jadi dia ini punya trauma masa kecil, ya. Mungkin dia pas masih kecil orang tuanya bercerai, atau dia broken home, korban KDRT atau apa, ada masalah dari masa kecilnya. Terus juga aku lihat ternyata banyak mimpi-mimpi dia yang sebenarnya tidak tercapai atau hancur begitu saja gitu ya. Jadi tidak apa ya, mimpi-mimpi dia itu banyak yang hancur, terus itu juga mungkin dia ini sudah banyak sekali mengalami pahitnya kehidupan ya. Dan aku lihat juga memang orangnya sangat memiliki obsesi terhadap sesuatu ya, orang yang suka mencari perhatian, orang yang tidak dewasa, terus orangnya flirting atau memang suka dirayu atau gampang dirayu atau suka merayu ya. Aku lihat dia ini adalah orang yang aktif secara seksual ya, mungkin dia punya gaya hidup bebas, suka melakukan seks bebas, atau ya kalau nggak parah itu berarti ya mungkin memang dia dalam masa subur ya, maksudnya tuh masa-masa dia masih apa ya, masih secara secara fertilitas itu subur lah gitu ya. Tapi rata-rata di sini memang aktif secara seksual seperti itu. Orangnya cemburuan, orangnya iri hatian gitu ya. Tapi dia ini juga orang yang selalu mengabaikan kata hati. Jadi kalau misalkan kata hatinya ngomong A, dia akan lakukan B kayak gitu ya. Misalkan dia mencintai kamu, dia pasti akan berpura-pura cuek, pura-pura nggak cinta sama kamu, pura-pura nggak butuh kamu. Nah seperti itu ya. Orang yang sangat rentan secara emosional ya, orangnya sensitifan ya, mungkin nggak bisa dikerasin, nah bisa jadi seperti itu. Oke, kemudian juga apa nih, Page of Cup reverse, berarti dia ini punya sifat yang pendiam, dia orangnya pelin-pelan, orangnya raguan, terus juga orangnya canggungan. Terus itu juga dia ini jika dia menunjukkan kebaikan, jika kamu menunjukkan kebaikan yang memang sangat dia butuhkan, maka di sini dia baru akan merespon dengan kebaikan pula. Namun memang dia akan bisa terbuka atau melakukan kebaikan pun secara bertahap. Beda dengan kamu yang kalau kamu ngasih kebaikan itu benar-benar jor-joran ya, barbar gitu. Kalau dia enggak ya, dia kayak ini kayak terlalu tertutup gitu. Makanya di situ ini ya, my life is not as together as it seems. Jadi karena dia orang yang apa ya, tidak mau mengungkapkan jati diri dia sebenarnya seutuhnya gitu ya. Terus juga aku melihat di sini selain dia orangnya nggak dewasa, dia juga nggak dewasa secara emosional, gampang meledak-meledak, gampang cemburuan, gampang emosi ya. Yang seperti itulah pokoknya orang yang tidak dewasa secara emosional. Dia suka meledak-ledak emosinya, terus juga sering merasa tidak aman ya. Jadi kayak gampang risihan, gampang khawatir, cemas, nah seperti itu. Orang yang banyak kebingungannya ya, jadi kayak ya kayak anak-anak muda gitu loh, kayak belum bisa memandang masa depan yang arah tujuan hidupnya itu mau kemana sih gitu, dia tuh mau jadi apa sih, nah itu bingung, dia nggak tahu gitu.
Nah, jadi bisa jadi juga salah satu yang membuat dia ini menutup diri tentang siapa sih diri dia sebenarnya, itu ya karena ini, karena dia sebenarnya juga nggak tahu hidup dia ini mau dibawa kemana, dia ini mau jadi apa, ya, apakah ke depannya dia masih bisa bertahan, apakah ke depannya dia bisa sukses, bla bla, itu dia nggak tahu. Gitu. Jadi kayak nggak punya pandangan hidup atau tujuan hidup seperti itu. Orangnya ceroboh, orangnya suka lalai, apa ya, banyak gangguan dalam hidupnya, orangnya nggak rasional, orang yang penuh dengan harapan dan sangat punya keyakinan, tapi orangnya agak bodoh ya atau ceroboh, dan juga orangnya apatis ya, apatis banget. Terus itu orangnya naif, mungkin orang yang mudah tertipu, orangnya kaku, basi, nggak asik gitu ya. Jadi kalau ngobrol sama dia tuh mungkin kamu harus apa ya, kayak cari banyak banyak mencari topik gitu, karena dia orangnya kaku gitu, orangnya nggak asik gitu, kurang menyenangkan, orangnya ngebosenin gitu ya. Terus juga aku melihat di sini sebenarnya dia itu selama ini sama kamu itu sangat tidak yakin dengan kamu. Dan karena memang sebenarnya kenapa dia tidak yakin, karena dia itu memang sebenarnya belum siap berkomitmen atau sebenarnya dia ini takut untuk berkomitmen dengan kamu. Ya, dia kayak ya intinya belum yakin aja gitu. Belum yakin kalau kamu itu mau atau bisa menjadi pasangan komitmen dia seperti itu. Sebenarnya ya hubungan kamu dengan dia ini menarik ya, bahkan hubungan yang penuh dengan petualangan. Banyak hal-hal yang bisa kalian pelajari satu sama lain ya, apa yang tidak kamu ketahui akhirnya kamu ketahui dari dia, dan sebaliknya dia pun begitu. Ya, jadi sebenarnya hubungan kalian ini menarik-menarik aja dan bahkan penuh dengan petualangan. Cuman di sini memang entah ini dia atau kamu yang sering merasa tidak aman terhadap pasangan ya, sehingga hubungannya ini gampang goyah, gampang lemah, atau mungkin orangnya entah ini kamu atau dia selalu kayak curigaan, cemburuan, khawatir, cemas, nah seperti itu, sehingga hubungannya gampang goyah, gampang hancur gitu, karena kurang ada power, kurang ada rasa kepercayaan satu sama lain gitu. Orangnya lambat ya, kalau aku lihat orangnya lambat, mau itu dalam bertindak, mengambil keputusan, atau apa gitu, orangnya itu kayak kurang kurang berpower, kurang cepat, kurang, pokoknya lambat lah ya, ya seperti itu. Dan aku lihat memang dia ini orang yang kurang berhasil ya, kurang memiliki hasil. Jadi dia itu punya keinginan apa yang tercapai mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, seperti itu. Bisa jadi dia mungkin habis dari liburan atau habis dari traveling atau habis dari pulang dinas kerja atau gimana deh. Aku lihat di sini kayaknya dia habis habis bepergian ya. Rata-rata sih pada habis liburan ya. Dan aku melihat hidup dia nampaknya sekarang tidak ada kemajuan. Bahkan di hubungan dia bersama kamu pun dia kayak ngerasa hubungan kalian tidak ada kemajuan. Seiring berjalannya waktu, hubungan kalian semakin buruk, kamu semakin menghilang, kamu semakin pergi, ya, dia ngerasa itu. Dan akhirnya dia merasa selalu kehilangan momentum-momentum bersama kamu. Mungkin dia itu sebenarnya udah punya rencana ingin melakukan A, B, C, D dengan kamu, tapi ya udah, karena mungkin sekarang kalian sudah berpisah, terus juga kamu mungkin semakin lama semakin menjauh dari dia, sehingga momentum-momentum yang sudah dia rencanakan itu kayak pupus begitu saja, tidak terjadi. Dan dia juga aku melihat banyak kesempatan yang hilang dari tangannya ya, entah itu dalam berkarir, dalam percintaan, seperti itu. Terus juga aku lihat sebenarnya dia ini masih punya banyak urusan, banyak masalah yang belum terselesaikan. Mau itu dalam karir, mau itu dalam keluarganya, dalam dirinya sendiri, untuk masa depannya atau apapun, itu nampaknya memang apa ya, kayak belum selesai gitu urusannya. Tapi walaupun dia belum selesai urusannya, dia ini udah kayak
kehilangan energi. Dia itu kayak udah lemes, udah capek duluan dia, udahan ya. Karena memang orangnya juga kan nggak sabaran, orangnya pengennya sat cepat selesai kayak gitu. Kemudian aku melihat di sini kemungkinan hubungan kamu dengan dia itu sering sekali terjadi kesalahpahaman dan juga miskomunikasi seperti itu. Terus itu juga sering sekali apa yang kalian katakan dia itu salah menafsirkan, atau sebaliknya dia mengatakan apa kamu salah tafsir, sehingga sering terjadi salah pahaman dan miskomunikasi ya. Sering sekali mungkin cekcok seperti itu di antara kamu dengan dia, karena itu apa namanya, sering salah paham dalam berbicara dan dalam mengartikan. Wah, aku lihat nampaknya di sini dia mulai melakukan pergerakan maju nih, ya. Entah ini dia akan datang lagi ke kamu, atau memang ada suatu urusan atau pekerjaan yang mungkin saat ini dia mulai lagi gitu ya. Tapi aku lihat nampaknya dia ini butuh bantuan nih dari seseorang, ya. Dia lagi butuh bantuan lagi, atau mungkin saat ini sedang menerima atau mencari bantuan seperti itu, ya. Terus juga aku melihat di sini bisa jadi dia pun dulu punya trauma, ya, dan aku lihat saat ini dia mungkin sudah menyembuhkan traumanya. Dan ini juga bisa jadi apa namanya, berlaku juga buat kamu. Bisa jadi saat ini kamu pun sudah pulih dari trauma yang telah dia berikan ke kamu. Ya, jadi mungkin saat ini kamu sudah healing, kamu mungkin sudah move on seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini ada yang sudah memulihkan diri dari trauma, mulai memaafkan orang lain ya. Bisa jadi kalau di sini kamu sudah mulai memaafkan dia, terus itu mulai berbaur dengan masyarakat ya, melepaskan emosi, tidak ada lagi yang ingin mendendam seperti itu, ingin melepaskan penyesalan atau rasa malu. Jadi mungkin selama ini dia selalu menyakiti kamu, memperlakukan kamu dengan baik, sehingga dia pun ingin melepaskan penyesalannya dan juga rasa malunya ya. Dan aku lihat di sini kamu pun ingin melepaskan kesedihanmu saat selalu bersama dia, tuh kamu selalu sedih gitu ya, bahkan ada yang sampai putus asa ya. Dan aku lihat saat ini pun dia nampaknya sedang berjuang untuk gimana caranya agar tidak sedih. Sedihnya dia itu karena berpisah dengan kamu ya. Dan aku lihat juga saat ini kayaknya dia kayak lagi putus asa gitu loh untuk menghadapi kamu. Makanya di sini dia lagi cari cara gimana caranya mengatasi keputusasaan yang dia rasakan terhadap kamu. Ya, dia kayak ngelihat mungkin kamu saat ini sudah memblokir dia, menutup akses dia untuk bisa berkomunikasi atau gimana deh. Atau mungkin kamu sudah sekarang itu terlalu cuek, sehingga saat ini tuh lagi cari cara gimana caranya untuk mengatasi situasi ini ya. Aku lihat ada rasa keputusasaan yang dia rasakan saat ini. Ya, kalau aku lihat di sini dia merasa kamu itu sudah bisa move on. Kamu sudah melepaskan penyesalan dan rasa sedihmu dari hubunganmu bersama dia kemarin, dan dia lihat sekarang kamu itu justru malah sudah move on, sudah mulai melangkah maju dengan kehidupanmu. Dan aku lihat di sini ada yang sebagian banyak dari kalian lebih memilih untuk melajang aja dulu seperti itu ya. Karena aku lihat di sini kalian juga berpikir berpikir positif juga, bahwa cinta itu nggak cuma dapat dari dia, dari luar pun bisa dapat ya. Kamu mulai menyadari betapa banyaknya peluang romantis di sekitar kamu. Banyak orang, kamu akhirnya kayak membuka matamu bahwa di sekitarmu juga banyak kok orang-orang yang ternyata tertarik, suka sama kamu. Jadi hidupmu sekarang tuh tidak hanya selalu berpusat padanya. Hidupmu sekarang sudah ya berbaur dengan masyarakat gitu ya. Sudah keluar dari zona terpuruk menyendiri ya, hanya berfokus pada dia. Dan saat ini aku melihat bahwa kamu mulai berintegrasi kembali dengan kehidupanmu ya, mulai menjelajah dunia
dunia luar, walaupun ini sesekali gitu ya, mulai bersosialisasi seperti itu. Karena mungkin selama ini ketika kamu selalu berfokusnya pada dia gitu ya, kamu bersosialisasi dengan keluarga aja mungkin enggak gitu. Ya, kamu mungkin menutup diri. Ya fokus kamu hanya untuk dia aja seperti itu. Ya. Dan aku lihat sekarang justru malah kamu bisa melepaskan rasa sakit dan melepaskan orang atau dia ini gitu ya. Karena aku lihat di sini kamu sudah tidak mau lagi berpegang teguh pada emosi yang tidak menguntungkan bagi hidupmu, bagi kesehatanmu seperti itu ya. Karena menurutmu kalau misalkan kamu tetap memendam emosimu, memendam rasa sakitmu, tetap bertahan dengan dia, ya aku lihat di sini kamu mulai sadar bahwa itu akan membahayakan masa depan kamu sendiri gitu ya. Ya takutnya nanti semakin depresi, kepikiran, cemas, bla bla bla, akhirnya masa depan akan rusak gitu. Jadi aku lihat saat ini sekarang kamu mulai rasional dalam berpikir. Oke, nampaknya saat ini aku lihat memang masih ada keraguan-raguan untuk dia mungkin menghubungi kamu ya, karena di sini ada Nine of Sword. Ya, nampaknya dia sebenarnya pengen menghubungi kamu tapi masih ragu-ragu, masih mengulur-ulur waktu. Kenapa seperti itu dia? Karena dia takut penolakan dari kamu. Dia takut kamu tidak lagi mau berurusan dengan dia. Dia takut kamu mungkin sudah memblokir dia. Dia takut kamu tidak merespon telepon atau chatnya dia. Seperti itu. Sebenarnya dia takut akan penolakan. Makanya saat ini dia sedang menghindari kamu, ya, mengulur-ulur waktu, ya. Dan terlihat seperti tidak peduli sama kamu, padahal sebenarnya kehidupan dia juga stagnan, orangnya juga kan apatis ya, jadi orangnya semena-mena juga kan, punya jiwa bebas gitu, jadi suka semena-mena. Makanya di sini ya suka-suka hati dia menunda apapun yang dia mau. Kalau dia pengen nunda ya nunda aja gitu. Oke, kemudian aku melihat di sini dia melihat sepertinya penantianmu telah berakhir, yang mana selama ini kamu tuh selalu menanti dia, menunggu dia, kayak selalu menunjukkan sikap memperjuangkan dia, tapi dia melihat sekarang penantian kamu itu sudah kamu akhiri ya. Dia merasa seperti sudah tidak ada lagi yang mau perhatian sama dia kayak gitu seperti kamu, atau ya dia sudah merasa banget ya sudah tidak ada lagi perhatian dari kamu gitu. Kamu sudah tidak mau menanti dia lagi, kamu sudah tidak mau menunggu dia lagi, kamu sudah tidak mau berurusan dengan dia lagi seperti itu. Ya karena di sini kamu udah mengakhiri hubungan kalian gitu. Karena mungkin selama ini hubungan kalian itu lambat, hubungan kalian itu bahkan mungkin stuck, tidak ada perkembangannya. Makanya di sini memaksa kamu untuk merenungi ya dari berbagai perspektif tentang hubungan kalian berdua. Apakah memang hubungan ini worth it? Apakah hubungan ini sama-sama saling menguntungkan, atau justru malah hanya menguntungkan dia saja ya? Atau dalam hal effort apakah sebanding, apakah setara gitu. Nah, itu yang aku lihat di sini, itu yang menjadi salah satu juga penilaian kamu kenapa akhirnya memilih untuk berpisah dengan dia. Dan aku melihat juga di sini kamu mulai memahami sebenarnya apa sih yang kamu inginkan selama ini di dalam hubungan percintaan tuh maunya gimana ya. Sekarang kamu mulai nyadar bahwa percintaan atau hubungan romansa itu bukan hanya sebelah pihak saja yang effort ya, bukan hanya kamu aja yang terus-terusan memperjuangkan, seharusnya dari kedua belah pihak gitu. Kalau cuman kamu terus-terusan ya kamu yang stres, kamu yang capek sendiri seperti itu ya. Jadi sekarang aku lihat kamu mulai rasional dalam memikirkan tentang hubungan percintaan gitu ya. Dan sekarang mungkin kamu sudah melepaskan keyakinan kamu yang telah lama kamu pegang dan mengakar. Contohnya ya seperti, ya kan aku cinta, berarti aku harus memberikan segalanya untuk dia. Nah, itu sudah tidak lagi kamu gunakan di otakmu.
ya. Kalau dia tidak bisa memberikan effort yang sama seperti apa yang aku effortkan untuk dia, maka ya maaf-maaf aja, goodbye. Nah, seperti itu ya. Sekarang kamu sudah sadar. Karena aku lihat memang di sini kamu ingin berubah gitu. Dan ketika saat ini kamu mulai bersikap seperti ini ya, kamu mulai bersikap berubah, terus tegas dan hanya fokus dengan masa depan kehidupanmu sendiri. Aku lihat di sini justru malah dia uh, ingin segera bertindak untuk membuat perubahan di dalam hubungan kalian berdua. Yaitu tadi ya, ada engagement ring, jadi pengen pengen menjalin hubungan kembali ke hubungan yang lebih baik gitu lah ya, naik level seperti itu. Tapi aku melihat pokoknya sekarang prinsip kamu adalah tidak lagi melakukan pengorbanan yang tidak berarti atas nama cinta. Itu yang saat ini tertanam di pikiran kamu. Kamu tidak mau lagi melakukan pengorbanan yang tidak berarti atas nama cinta. Mentang-mentang cinta, gue masa harus memberikan segalanya. Oh tidak lagi gitu ya. Tidak mau seperti itu. Karena aku lihat di sini kamu sudah sadar bahwa segala sesuatunya harus seimbang. Jadi makanya di sini kamu pun akan memastikan bahwa kebutuhan kamu dan pasanganmu harus seimbang. Bahkan bukan hanya sebuah kebutuhan, tapi juga effortnya seperti itu. Kalau salah satu pihak nggak ada effort, ya udah lebih baik berpisah. Nah seperti itu. Ya, kalau aku lihat saat ini dia melihat kamu tuh seperti mulai melakukan pemulihan, perbaikan diri, ya, perbaikan apa ya, perasaan mentalmu, ya, mulai move on, mulai melepaskan stres, kenegatifan kamu selama ini. Terus itu mulai mengatasi masalah, kamu mulai berani, apa ya, sekarang tuh dia lihat berani mengambil resiko menghadapi masalah, ya, menghadapi hidup, mulai terlihat terbuka, ya, terhadap bantuan-bantuan orang lain. Kamu udah nggak takut lagi meminta bantuan seperti itu. Walaupun mungkin saat ini masih ada konflik batin, ya, entah itu tentang apa konflik batinnya, tapi aku lihat di sini yang saat ini kamu rasakan masih ada kecemasan yang mengakar. Bisa jadi kecemasan ini tentang ya takut kamu akan mengulang hubungan yang sama lagi seperti dulu bersama dia, takut ketika dia datang nanti ternyata dia nggak berubah, nah bla bla bla. Jadi aku lihat sebenarnya memang masih ada masalah tentang kecemasan yang mengakar di dalam hidupmu. Jadi masih ada apa ya, kayak ketakutan, ya, trauma, trigger yang masih belum hilang dari dirimu, ya. Tapi aku melihat ini kayak kamu rahasiakan juga sih, ya. Jadi kamu kayak bilang nggak usah di apa ya, nggak usah ditunjukkan gitu ya. Sebenarnya kamu itu masih punya kecemasan. Ya, justru malah sekarang kamu ingin melepaskan emosi-emosi yang membelenggu, yang tidak menguntungkan bagimu. Emosi-emosi yang menahanmu untuk bahagia itu ingin kamu lepaskan. Gitu aku lihatnya. Oke, kemudian aku melihat di sini dia menyadari ya bahwa ketika dia bersama kamu, dia sering berselingkuh, sering berkata tidak jujur sama kamu, dan nampaknya semuanya sudah terungkap. Ya, kamu nampaknya sudah tahu selingkuhan dia ini siapa aja, udah berapa banyak, terus itu juga tentang ketidakjujuran dia selama ini yang dia utarakan ke kamu juga kamu nampaknya sudah tahu. Ya, dan aku lihat saat ini dia merasa menyesal, dia merasa bersalah sama kamu, dia merasa malu sangat mendalam terhadap kamu, ya, karena ya kamu udah sebaik itu tapi dibalas dengan pengkhianatan, perselingkuhan seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini dia pun mungkin masih memiliki keraguan tentang kamu. Karena apa ya, masalah di antara kalian ini semakin hari semakin parah. Karena ya itu hanya dipendam, tapi tidak mau diperbaiki, tidak mau dicarikan solusi, sehingga dia merasa masalah yang
ada di antara kamu dengan dia itu kayak parah banget gitu, sulit untuk mengatasinya. Dan aku melihat juga nampaknya salah satu di antara kalian ini kayaknya ada yang punya masalah tentang kesehatan mental ya, atau memiliki kecemasan atau anxiety atau kecemasan yang berlebihan seperti itu ya. Atau mungkin kesehatan mental yang lain bisa jadi ya, mungkin depresi atau apa gitu. Salah satu di antara kalian ada yang punya masalah tentang kesehatan. Oke, aku rasa cukup lah ya pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat ada Taurus. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 24, 15, 4, 3, 1, 2, 28, 1, 5, 8, 9, 12, 3, 13, 7, 18, 16, 20, 11, 24, 25, 21, 30, 23, 26, 27, 17, 19, 6, dan 22. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada November, April, Agustus, Maret, Juni, Mei, Februari, Oktober, Desember, dan September. Sionya bisa sionya kamu, sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio kerbau, sio anjing, sio kambing, sio kelinci, sio tikus, sio babi, sio kuda, sio macan, sio ayam, dan sio monyet. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. O, F, W, T, G, H, Y, S, C, J, D, Q, X, B, P, I, R, Z, A, K, E, N, L, I, V, M. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.